Selamat pagi Jemaat Kalam Kudus Ambon, apa kabar semuanya? Hari yang baru kita awali dengan menghampiri tahtanya Tuhan. Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita persiapkan diri untuk menghadap Allah yang Maha Kudus. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat, segar, sehat. Terima kasih Engkau menganugerahkan keluarga yang menghangatkan hati kami dengan cinta kasih. Terima kasih penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga tidak ada sekat, tidak ada jurang Tuhan. Di antara relasi Tuhan dengan kami Tuhan. Terima kasih bahwa Allah Roh Kudus menyatakan kehadirannya di tempat ini. Di dalam setiap rumah-rumah jemaat, dan khususnya di hati kami bersama. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah diri-Mu, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, ketika kita berkumpul bersama-sama, ketika kita mengimani ada janji Tuhan, di mana kita bersatu di dalam Tuhan. Kita terus bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Mari kita naikkan pujian. Lagu KPPK nomor 296. Ada pengertian bersama. Mari semangat, kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ia tunjukkan. Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah, ku bersyukurlah, ku bersyukurlah. Amin. Ketika Tuhan beserta kita, kasih-Nya mengalir di hati kita. Tidak ada yang membuat hidup kita lebih sukacita. Hanya ketika kita ada dekat dengan Tuhan. Jemaat sekalian, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya. Pasalnya yang ke-42, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Jemaat sekalian, mari buka hati, mari kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku,
yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam gelap dari rumah penjara. Jemaat sekalian, seluruh Yesaya 42 itu sampai ke ayat 25. Tapi pagi hari ini kita akan sama-sama fokus merenungkan ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Jemaat sekalian, di zaman Nabi Yesaya, menjadi hamba dari seorang raja yang sedang berkuasa itu adalah satu posisi dan kedudukan yang sangat penting. Karena raja menaruh kepercayaan dan juga raja bersedia untuk memiliki relasi yang dekat dengan hambanya tersebut. Jadi artinya raja memberikan dua hal kepada hambanya tersebut. Yang pertama itu adalah perkenanan, sehingga hamba tersebut bisa tetap berada dekat dengan raja. Yang kedua, kuasa dan otoritas sebagai hamba tersebut bisa melakukan suatu misi untuk raja dan juga untuk kerajaannya. Jemaat sekalian, Yesaya 42 ini merupakan firman Tuhan yang menubuatkan Yesus Kristus sebagai hamba Allah yang diperkenan Allah dan sekaligus berperan untuk menjalankan visi dan misi Allah bagi dunia, yaitu keselamatan bangsa-bangsa. Allah berkenan kepada Yesus Kristus. Di ayat yang pertama dikatakan, lihat, inilah hambaku yang kupegang. Itu menunjukkan tentang satu relasi yang sangat dekat. Orang pilihan Tuhan yang kepadanya Tuhan berkenan. Bahkan Tuhan menaruh rohnya ke atasnya. Kemudian di ayatnya yang ke-6, itu dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Itu adalah satu kehormatan, sebuah hak istimewa, sebuah kepercayaan yang besar yang Tuhan beri. Allah bermisi bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus. Apa misinya? Yang di ayat pertama dinyatakan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan kemudian di ayat yang keempat menegakkan hukum di mana segala pulau mengharapkan pengajarannya. Di ayat yang ke-6 dikatakan memanggil engkau untuk maksud penyelamatan.
Dan caranya, Tuhan yang telah memegang tanganmu, Tuhan yang telah membentuk engkau, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Di ayat yang ke-7 dikatakan misi adalah untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam gelap dari rumah penjara. Tidak sembarangan orang atau rakyat bisa menjadi hambanya raja. Ia harus memiliki kemampuan, sifat, atau karakter yang diinginkan oleh sang raja. Karakter apa? Karakter yang diminta, yang ditunjukkan oleh seorang hamba. Di ayat 2 dan 3 dikatakan rendah hati dan lemah lembut. Ketika buluh yang patah terkulai, itu tidak akan diputuskannya. Bahkan sumbu yang pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan, kerendahan hatinya yang sangat menonjol. Bahkan ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sesungguhnya dia tidak butuh untuk dibaptis sebab Tuhan Yesus bukan manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tetap taat. Dan ketika keluar dari air, Roh Kudus turun ke atasnya. Dan Allah berbicara langsung dari surga, yang merupakan satu proklamasi, mengatakan bahwa Yesuslah Raja yang diurapi. Yesuslah yang diurapi oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Kemudian karakter hamba yang berikutnya, di ayat 3 dan 4, setia, tekun, dan teguh. Ada kata sampai ia menegakkan hukum di bumi. Dengan setia, hamba ini terus melakukan misinya sampai selesai. Dan juga sifat berikutnya yang menonjol adalah kasih, belas kasihan yang luar biasa. Di ayat ke-7 dikatakan untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam gelap dari rumah penjara. Yesus Kristus telah menggenapi nubuat tentang hamba Allah ini. Sekarang kita sebagai orang-orang percaya juga dipanggil untuk memenuhi misi yang sama. Siapakah hamba-hamba Yesus Kristus di zaman ini? Jawabannya adalah semua orang-orang percaya, semua pengikut-pengikut Kristus, gereja yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Oleh karena itu, perlu menjadi sebuah perenungan bagi kita semua orang-orang yang percaya. Apakah kita sudah dan selalu hidup di dalam perkenanan Yesus Kristus Tuhan kita? Apakah kita sudah dan selalu memiliki relasi yang dekat dengan Yesus Kristus, Raja kita? Apakah kita sudah dan selalu menggunakan hidup kita ini searah dengan tujuan Yesus memilih dan memanggil kita sebagai hamba-hambanya? Orang Kristen hidup di dunia ini bukan untuk hidup mengejar segala impian dan keinginannya yang bersifat duniawi. Tetapi kita hidup untuk menjalankan misi Allah yang sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus, yakni keselamatan bagi bangsa-bangsa. Apakah kita sudah dan selalu berjuang untuk membangun karakter Kristus di dalam hidup kita? Berjuang untuk menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Rendah hati, setia, teguh, dan penuh kasih. Sebagai perenungan, saya mau mengajak jemaat sekalian menaikkan pujian ini sebagai satu komitmen ulang kita semua di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua teduhkan hati, berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
Yesus, ku cintamu, aku milikmu. Kesenanganku semua ku buang bagimu. Kau juru selamatku dan penebusku. Ku mau lebih mengasihi Tuhanku. Yesus, ku cintamu, kau pun cintaku. Rela disalibkan bagi dosaku, dan mahkota duri nyatakan kasih-Mu. Ku mau lebih mengasihi Tuhanku. Mari jemaat sekalian, kita mau berdoa bersama-sama, mau komitmen ulang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau sudah memberikan teladan yang sempurna. Engkau genap menyelesaikan misi Allah di dalam kehidupanmu. Kau rela membuang semua untuk supaya seluruh bangsa-bangsa diselamatkan. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan. Kalau hati kami sudah berpindah, sudah beralih, tidak lagi memegang teguh misi yang daripada Tuhan. Bahkan fokus kami juga sudah berpindah. Di pagi hari ini mohon kiranya Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Karena Engkau memanggil kami bukan untuk menikmati semua kesenangan dunia ini, tetapi Engkau memilih kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang bertanggung jawab, yang mau bertekun sampai akhir. Bapa, perbaharui setiap kami ya Tuhan. Kami membutuhkan pekerjaan daripada Allah Roh Kudus, menolong, memulihkan, memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu. Untuk kami mau lebih mengasihi Tuhan, lebih daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sebuah kehormatan yang besar, kepercayaan untuk ada tinggal dekat dengan Tuhan dan dipercayakan misi yang mulia. Tuhan tolong kami supaya kami berhasil menyelesaikan semuanya sampai akhir seperti yang diteladankan Kristus di dalam kehidupan kami. Jemaat sekalian, sekarang saya mau mengajak kita semua masuk di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini mau menyerahkan gereja kami ya Tuhan. Sejak 22 Maret, semua ibadah berpindah menjadi ibadah online. Tuhan, tolong Tuhan, kami serahkan semua Tuhan, pelayanan, ibadah, penggembalaan,
pembinaan, semua yang dilakukan secara online, doa syafaat. Tuhan tumbuhkan terus iman jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan bangkitkan Tuhan, untuk kami boleh tetap melekat, baik kepada Tuhan maupun juga kepada tubuh Kristus. Kami juga mendoakan gereja Tuhan, di mana saat ini adalah satu masa transisi dari kepemimpinan majelis yang sebelumnya kepada majelis yang terpilih berikutnya. Tongkat estafet sedang diserahkan. Kami membawa di dalam doa untuk ke-15 orang majelis yang sudah terpilih. Urapilah mereka, sehatikan mereka Tuhan, bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, supaya Tuhan, kami bisa menyelesaikan misi yang Tuhan taruh di hati kami, di hidup kami. Tuhan, kami sadar Tuhan, kami lemah, tapi kami mengandalkan pertolongan Allah Roh Kudus, kuasa daripada Tuhan, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Semua pengaturan, semua hal yang harus dilakukan, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan jemaat justru mengalami pertumbuhan iman. Kami terus dibawa ke dalam kedewasaan, di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga mendoakan kota kami Tuhan, kota Ambon ini, di mana penderita corona semakin banyak Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan pemerintah daerah untuk mampu mengatasi semua Tuhan situasi yang terjadi secara ekonomi, sosial, politik, kesehatan, semua Tuhan, sehingga ada kesejahteraan yang besar di kota kami ini. Kami juga membawa pemerintahan pusat, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Kabinet Menteri-Menteri, Tuhan dengan semua badan legislatif, eksekutif, yudikatif, bersama dengan TNI dan Polri. Biarlah mereka semua bisa berfungsi dengan baik di dalam pertolongan Tuhan, hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Tolong negeri kami Tuhan, supaya bisa berhasil melewati pandemi corona ini. Kami juga mendoakan keluarga kami Tuhan, jemaat kami ya Tuhan. Tolong yang bergumul, baik dengan masalah kesehatan, masalah ekonomi, dengan pendidikan anak-anak, dengan relasi. Tuhan tolong jemaat-Mu Tuhan, lindungilah kami, baik yang ada di Ambon, maupun juga yang ada di luar Ambon. Tolong kami dengan iman, untuk terus dimampukan, untuk berhasil melangkah keluar dari krisis yang terjadi saat ini. Tuhan jamah mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang berjuang dengan berbagai masalah, berhikmat, beri jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa agar berkat dan rahmat Tuhan melingkupi seluruh anggota jemaat-Mu. Terimalah jemaat Tuhan, kasih karunia yang daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberimu hikmat bijaksana untuk mengambil keputusan di dalam segala hal, dalam segala perkara, dan membawa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus yang percaya katakan, amin. Mari kita naikkan pujian, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati jemaat semua.